Saya ulangi ya. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Amma ba'd. Bapak, Ibu, teman-teman JP sekalian, kita masuk ke kajian sirah, membahas kitab Al-Urjuza Al-Mi'iyah, karangan Imam Ibnu Abil Is Al-Hanafi. Kita terakhir itu sampai ke eh, bait ke 25 ya, seingat saya. Sekarang kita masuk ke bait ke 26 ya. Bait ke 25 terakhir itu kita membahas tentang masalah bahwasanya ketika Nabi SAW itu diutus, maka para jin yang biasa mencuri kabar dari langit itu kemudian dilempar dengan meteor ya. Kemudian ya di bait kedua dan ini kata Imam Ibnu Abil Ishaq Hanafi, "Tsumma da'a fi arba'il a'wami bil amri jahratan ilal islami." Dan Nabi SAW itu 4 tahun berdakwah secara rahasia. Kemudian di awal tahun keempat Hijriah, beliau mulai diperintahkan untuk menyampaikan agama Islam secara terang-terangan. Jadi bait ini bicara tentang masalah dakwah Nabi SAW itu secara terbuka. Jadi fase dakwah Nabi ketika di Mekah itu bisa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah dakwah sirriyah, dakwah secara eh, sembunyi-sembunyi, kemudian dakwah jahriyah, dakwah secara terang-terangan. Ya. Terkait dengan ayat kapan Nabi SAW itu memulai dakwah secara terang-terangan ya. Kalau menurut Imam Ibnul Qayyim dalam kitabnya Zadul Ma'ad, itu dimulai ketika Allah Ta'ala menurunkan surat Al-Hijr ayat 94. Fasda bima tu'mar wa a'rid anil musyrikin ya. Maka sampaikanlah secara terang-terangan apa yang diperintahkan kepadamu wahai Muhammad SAW dan berpalinglah dari orang-orang musyrik ya. Ini pendapat yang disebutkan oleh Imam Ibnul Qayyim dan dinukil juga oleh Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam syarahnya terhadap Al-Urjuz Al-Mi'iyah ya. Tetapi kalau kita lihat pada referensi lain ya, seperti Ar-Rahiqul Maktum disebutkan bahwasanya ayat yang pertama kali turun yang memerintahkan untuk berdakwah secara terang-terangan adalah surat Asy-Syu'ara ayat 214, yaitu firman Allah Ta'ala, wa anzir ashiratakal aqrabin, dan berikanlah peringatan kepada keluargamu yang paling dekat ya. Dan ini adalah pendapat yang tampaknya lebih lebih kuat ya. Nah, ketika ayat ini turun, wa anzir ashiratakal aqrabin, itu Nabi SAW kemudian mengumpulkan keluarga dekat beliau. Jadi ketika beliau dakwah sembunyi-sembunyi, itu yang beliau lakukan adalah beliau berdakwah secara apa namanya, one on one ya, atau one to one ya, one on one ya. Jadi yang beliau lihat punya potensi untuk menerima Islam, orangnya ini kelihatannya lurus gitu ya, senang dengan kebenaran, itu yang beliau ajak. Dan yang menerima dakwah pada periode ini adalah diantaranya adalah yang paling masyhur tentunya adalah Abu Bakar As-Siddiq, kawan Nabi SAW ya. Jadi beliau tahu bahwa Abu Bakar ini orangnya senang dengan hal yang benar. Orangnya memang sudah lurus gitu ya. Jadi beliau ajak. Kemudian juga ada Khadijah ya. Eh, nah, ketika ayat untuk apa namanya turun tadi ayat yang memerintahkan kepada Nabi SAW untuk berdakwah secara terbuka ya, secara terang-terangan, beliau langsung mengumpulkan keluarga beliau karena memang diperintahkan untuk berikanlah peringatan kepada keluargamu yang terdekat dulu ya. Jadi beliau mulai mengumpulkan Bani Hashim ya dari keluarga beliau. Dan di situ Nabi SAW itu mendeklar bahwasanya beliau ini seorang nabi ya. Apa yang terjadi? Ya, ternyata banyak yang menolak ya, terutama Abu Lahab, Abu Jahal gitu ya. Eh, dan pada peristiwa itu eh, paman Nabi Abu Thalib itu bersikeras untuk membackup. Jadi beliau menyatakan bahwasanya saya akan backup begitu ya, saya akan dukung. Tapi beliau tidak mau untuk masuk ke dalam Islam, tidak mau mengikuti ajaran Nabi SAW ya. Beliau membackup dari segi ya bahwa Nabi SAW itu adalah keponakan beliau. Kemudian termasuk peristiwa di apa namanya dakwah secara terang-terangan ini adalah peristiwa yang cukup masyhur ya, yaitu kejadian di Bukit Sofa, eh, di mana Nabi SAW mengumpulkan orang, kemudian Nabi berpidato. Kata Nabi SAW,
kalau aku itu menyebutkan atau mengabarkan kepada kalian bahwasanya di balik gunung ini ada pasukan yang siap menyerang kalian, apakah kalian percaya? Ya. Kemudian eh, mereka pun mengatakan bahwasanya kami percaya karena kami tahu engkau tidak pernah berbohong. Nah, di situ kemudian Nabi SAW declare bahwasanya sesungguhnya aku memperingatkan kalian dengan adab yang pedih ya, bahwasanya aku ini adalah seorang nabi. Kalau kalian tidak ikuti, maka kalian akan ditimpa adab yang pedih. Nah, pada saat itu kemudian Abu Lahab lagi-lagi mendustakan beliau dan pada saat itulah turun surat Al-Lahab ya. Turun surat Al-Lahab. Dan sebenarnya kalau kita lihat surat Al-Lahab ini sebagaimana dijelaskan oleh sebagian ulama, itu merupakan salah satu mukjizat dari Al-Qur'an. Ya. Ketika turun surat Al-Lahab, ya, itu kan Abu Lahab sebenarnya punya potensi, ya. Artinya beliau masih hidup. Artinya beliau kalau secara kemungkinan ya, kemungkinan dalam arti secara kemungkinan logika, kan bisa saja beliau kemudian masuk Islam, begitu ya. Dan kalau beliau masuk Islam kan berarti ayat ini salah. Ayat yang mencela Abu Lahab yang menyatakan bahwasanya beliau akan Abu Lahab akan masuk neraka. Tapi karena memang Al-Quran itu datangnya dari Allah, Allah udah tahu bahwasanya Abu Lahab ini akan mati dalam kondisi kafir. Makanya turun surat Al-Lahab. Artinya memang dia termasuk orang yang memang sudah dikunci begitu ya, tidak akan pernah beriman. Dan setelah peristiwa ini pula, kemudian turunlah ayat tadi ya. Menurut pendapat ulama, fasda bima tu'mar, surat Al-Hijr yang tadi kita bacakan ya. Sampaikan secara terang-terangan apa yang diberitakan kepadamu, wa'arid anil musyrikin. Dan berpalinglah dari orang-orang musyrik. Para ulama ahli tafsir, di antaranya Imam At-Tabari, kemudian Al-Baghawi menyatakan bahwasanya wa'arid anil musyrikin ini ada memuat perintah untuk tidak berperang dengan orang-orang musyrik pada awal perintah. Ya, jadi orang musyrik itu tidak diperangi. Meskipun mereka itu menyakiti Nabi SAW, meskipun mereka itu menyakiti kaum mukminin, tapi tidak boleh untuk dilawan ya. Dengan pertempuran itu tidak boleh, belum boleh ya, belum boleh pada fase awal dakwah. Eh, nah, setelah ayat tadi fasda bima tu'mar ya. Kemudian mereka ini orang-orang musyrik ini kemudian menjadi gundah. Kenapa? Karena eh, sebentar lagi akan masuk musim haji. Yang namanya musim haji itu zaman dulu juga orang datang dari mana-mana ya untuk melaksanakan haji. Dan oleh karenanya ya orang-orang musyrik Quraisy ini kemudian melakukan kesepakatan bersama. Ini Nabi Muhammad ini atau Muhammad ini akan kita apain gitu ya. Kita sebut apa gitu. Mereka mikirin itu. Eh, Sampai kemudian salah satu yang berpikir keras tentang itu adalah Al-Walid Ibnu Mughirah ya. Dan ini diabadikan dalam surat Al-Mudathir. Jadi apa akan kita tuduh Nabi Muhammad SAW? Ya, di antara tuduhan yang mereka tujukan kepada Nabi SAW itu adalah Nabi SAW ini sebagai tukang sihir, sebagai tukang sihir. Karena eh, mau dibilang penyair, yang beliau sampaikan itu bukan syair. Ya. Akhirnya mereka mengatakan ya udah kita sepakat menyebut bahwasanya ini adalah apa namanya sihir yang dipelajari. Ya. Faqala in hadza illa sihrun yu'thar. Mereka sepakat dengan propaganda tersebut yang mana itu kemudian di mereka hembuskan di tengah-tengah musim musim haji. Dan di ketika Nabi SAW itu mulai berdakwah secara terang-terangan, inilah kemudian mulai terjadinya berbagai macam siksaan dan juga tekanan yang dialami oleh kaum muslimin ya. Jadi pada fase ini Bilal itu disiksa oleh Umayyah bin Khalaf ya. Kemudian juga Yasir, keluarga Yasir ya. Yasir itu eh, mati disiksa oleh Abu Jahal. Bahkan istrinya Ummu Yasir itu mati ditikam ya dengan sangat keji, ditikam dari apa namanya kemaluan sampai kemudian tembus ke atas gitu ya, tembus badannya, sangat luar biasa. Dan pada fase ini juga Ammar bin Yasir itu dipaksa untuk melafalkan ucapan kufur, ya.
Ucapan kufur di sini bentuknya adalah dengan mencaci Nabi SAW dan memuji sesembahan orang-orang musyrik, yaitu memuji Lata dan Uzza. Kemudian Ammar bin Yasir pun melakukan hal tersebut dan beliau merasa bersalah, beliau menyesal. Kemudian beliau datang kepada Nabi SAW, ya Rasulullah ini gimana? Saya dipaksa dan kalau saya tidak lakukan saya dibunuh, disiksa gitu ya. Kata Nabi SAW, kalaupun kamu dipaksa melakukannya lagi, nggak apa-apa, kamu lakuin lagi. Artinya tidak ada dosa karena memang itu dalam kondisi terpaksa. Dan juga sebagian sahabat seperti Khabbab bin Al-Arat itu ditindih dengan batu panas seperti halnya Bilal ya. Jadi intinya orang-orang yang berhijrah masuk Islam itu kemudian mengalami ujian dan juga siksaan yang luar biasa. Dan di sini mungkin satu pelajaran penting bagi kita adalah hijrah itu kalau kita belajar dari sirah ya memang bukan untuk mendapatkan kesenangan ya. Jadi sangat disayangkan juga ya sebagian orang mungkin yang eh, mulai berhijrah begitu ya, mulai meninggalkan hal-hal yang negatif sebelumnya, kemudian ternyata mungkin dia ketika menjalaninya itu terdapat kesukaran-kesukaran, akhirnya dia balik ke awalnya lagi. Nah, ini memang kalau kita melihat sejarah ya memang begitu. Ketika orang itu berhijrah kepada kebaikan ya seperti yang dialami oleh Bilal, kemudian juga Ammar bin Yasir dan lainnya yang mereka hadapi adalah siksaan-siksaan gitu ya. Karena ya memang hijrah itu ujian gitu ya. Bukan hijrah itu lantas supaya mendapatkan hal-hal yang malah tambah enak. Jadi orang kadang-kadang punya mindset yang keliru. Dipikir setelah hijrah nanti apa namanya bakal bakal apa mendapatkan kenikmatan-kenikmatan ya. Jadi ini ya bisa jadi juga seperti itu juga. Cuma ketika dia mendapatkan hal-hal yang kesulitan-kesulitan ya itu juga ya bisa jadi juga. Jadi memang ya kemungkinan dia mendapatkan hal-hal yang lempen juga mungkin, tapi kemungkinan dia mendapatkan kesulitan itu juga juga sangat mungkin. Dan apa namanya? Ada sebagian orang itu yang bagus ya. Saya pernah baca ceritanya di medsos kalau nggak salah. Eh, dia berhijrah, kemudian tadinya dia orang kaya gitu ya. Kemudian setelah berhijrah, hartanya habis. Ya. Tetapi justru malah dia mensyukuri, oh ya ini berarti mungkin karena harta saya ini banyak hal-hal yang haram. Jadi ingin dibersihkan harta saya. Apa namanya? Dan juga ketika ditanya dia bilang ya periode saya dalam hal-hal yang bergelimang kemaksiatan itu sangat lama. Jadi kalau dibandingkan antara fase kesulitan yang saya alami dengan fase kemaksiatan saya itu juga masih belum sebanding. Nah, mindset-mindset seperti ini yang sebetulnya dibutuhkan ketika seorang itu dia berhijrah gitu ya. Kemudian kita lanjutkan ya, karena memang tekanan itu sangat luar biasa. Kemudian ini udah jam 9 ya. Baik, kalau begitu kita ke sampai di bait 26 ya. Intinya setelah setelah ada tekanan yang dialami oleh Nabi SAW, kemudian pada bait selanjutnya itu nanti cerita tentang masalah hijrah yang pertama yaitu hijrah ke Habasyah atau ke Ethiopia. Baik, tapi itu nanti akan kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya karena sudah jam 9 malam. Kita tutup dulu ya untuk kemudian kita masuk ke sesi tanya jawab kalau ada. Wassalamualaikum warahmatullahi ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.